Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ayati, nomor peserta 08307042580030. Guru Mapel Sejarah Kebudayaan Islam MTS As-Salam Sambuja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan UKIN kinerja praktek pembelajaran kelas 8 dengan materi pemimpin termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Berikut video pembelajarannya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, berdoa dimulai. Hadir Bu. Arif Johari, Asilanida, Desi Setiawati, Fia Safitra, Kurnia Nurfaliza, Rizky Amelia, Saskia Diameta, Randa Saputra. Hadir Bu. Alhamdulillah. Kemudian pada pagi hari ini kita belajar tentang materi pokok pada pagi ini pemimpin termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi ini, apa sudah pernah dibaca LKS-nya sebelumnya? Silakan dibuka LKS kalian. Ya, pemimpin termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Nah, perhatikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, kemudian yang kedua mengenal tokoh-tokoh termasyhur seperti Salahuddin Yusuf Al-Ayyub, yang ketiga mengidentifikasi nilai kepemimpinan yang dapat dicontoh dari para pemimpin Daulah Ayyubiyah, yang keempat menyajikan laporan singkat tentang salah satu tokoh Ayyub dalam bentuk tulisan atau presentasi. Ya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Ada yang hafal siapa nama lengkap dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyub? Ya, silakan Kurnia. Siapa nama lengkapnya, Nak? Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub bin Syahadi. Ya, betul sekali. Ya, Salahuddin nama lengkapnya yaitu Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub bin Syahadi. Itu adalah nama lengkap dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Ya, ini jelasnya. Tahu sejarah dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyub, kita putar videonya sejenak. Ya. Berimam dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau juga Sanahi. Dia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Asal dan asal pertumbuhannya
Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajar, yakni non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul, Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir. 2 bulan kemudian, Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah di Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya, bisa kita rasakan hingga saat ini, Mesir menjadi salah satu negeri kiblat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Lanjutkan bukan syahra. Pemberontak apapun yang bisa kami berkat, dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai dalam penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh 1 orang dari kalian. Kejadian apa lagi yang bisa kau harapkan? Video kisah dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Ya, siapa nama lengkap dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyub? Ya, silakan Kurnia, dikasih kesempatan buat Kurnia dan Novi. Silakan Kurnia. Yang harus sedikit biar teman yang gelap. Abu Zafar Yusuf bin Najamuddin bin Ayyub bin Syahad. Ya, itu ya Salahuddin Al-Ayyub. Ya, jadi di materi ini yang kita pelajari yaitu tentang Salahuddin Al-Ayyub. Kenapa beliau dikenal sebagai pahlawan besar dalam sejarah Islam? Karena keberanian beliau, ya, keberanian beliau yang bisa apa? Mengalahkan tentara Salib yang pada waktu itu dari paham Syiah ke paham Sunni, ya, seperti itu. Kemudian untuk bayangan kalian ya, penasehat pemimpin muda yang akan membebaskan kota suci yang sedang dikuasai musuh, apa strategi yang akan kalian usulkan berdasarkan pelajaran? Ya, silakan. Nah, dengan materi ini ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyub, ya. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyub pada abad ke-12 Masehi, berpusat di Mesir dan Syam atau Suriah, Palestina, Yordania dan sekitarnya. Ini adalah kisah dari pemimpin yang termasyhur pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Ya, mengalahkan tentara Salib, ya, sehingga beliau bisa menguasai yaitu Yerusalem, ya, itu. Kemudian begini, ibu akan mengadakan diskusi kelompok, ya. Akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok yang akan membahas tentang pemimpin termasyhur yaitu Daulah Abbasiyah, Daulah Ayyubiyah. Ya, silakan bentuk kelompok jadi 4 kelompok, ya nak ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Silakan dikondisikan kelompok 1. Silakan. Siapa yang
Alila, Arya, Adil, dan Ridho. Kelompok kedua Irfan, Novi, Rehana, Sherly, sama Dwi. Kelompok 3 Saskia, Desi, Ardi, Rahma, Pia. Keempat Nanda, Elsa, Rizky Amelia, dan Kurnia. Ya, jadi ibu membagi kelompok 4 ya, 1 sampai 4 kelompok. Sudah terdiri dari masing-masing kelompok ada 5 peserta, kemudian kelompok 4 ada 4 orang ya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, yaitu LKPD-nya tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Tentang apa materinya? Pemimpin termasuk masa Daulah Ayyubiyah ya. Waktunya edukasi waktu. Silakan kerjakan bersama kelompoknya ya. Silakan kerja kelompoknya. Ya, silakan dijawab, dibaca dulu ya. Silakan kerjasamanya bersama kelompoknya. Nanti akan mewakili salah satu dari kelompoknya untuk presentasi ke depan ya. Silakan. Tulis nama kelompoknya ya. Silakan tulis nama kelompoknya ya, anggotanya siapa-siapa, kemudian diskusikan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah ibu kasih di situ. Jadi ibu minta kerjasamanya nak ya. Silakan. Sudah adil, anggotanya sudah ditulis nak nama-namanya. Ya. Silakan kerjasamanya. Kerjakan soalnya. Begini ya, bayangkan kalian adalah penasihat seorang pemimpin muda Islam yang ingin membebaskan kota suci yang saat ini dikuasai oleh musuh. Kemudian terlihat masalah utamanya yaitu sudah selesai semua. Sudah hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu dari kelompok mana? Oh, kelompok 1 Arya. Silakan Arya. Sebutkan 2 tokoh besar Daulah Ayyubiyah yang
2 dari kelompok mana? Oh, kelompok 2, yaitu silakan Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hijrah Novita yang mewakili kelompok 2 yang terdiri atas Raihana Nabila Zahra, Syarli Regina Putri, Dwi Aura, dan Muhammad Irfan. Di sini kami akan menjawab tugas kelompok nomor 1, yaitu sebutkan 2 tokoh besar dari Daulah Ayyubiyah yang kalian ketahui. Dan kami menjawab A. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, Malik Al-Aziz Imaduddin Zarrukin. Yang kedua, apa peran penting Salahuddin Al-Ayyubi dalam sejarah Islam? Yaitu sebagai pahlawan besar Islam karena berhasil mengusir pasukan Salib yang merupakan tentara pilihan dari benua Eropa. B. Analisis kasus. Strategi pembebasan kota, yaitu diplomasi, penyatuan kekuatan Islam, pembangunan strategis. Nilai kepemimpinan utama, nilai keadilan, toleransi, dan ketegasan. Sikap terhadap musuh, menghormati, perjanjian, belas kasih pada perlawanan. Sikap terhadap rakyat, perlindungan dan keadilan sosial. Bagian C, solusi untuk masalah utama. Nomor 1, strategi utama yang kalian usulkan. Berhasil mengusir pasukan Salib, menguasai Mesir dan mendirikan Daulah Ayyubiyah. Soal nomor 2, nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki. Kami menjawab adil dan tegas. D. Refleksi individu. Tuliskan 2 nilai kepemimpinan dari Salahuddin Al-Ayyubi yang ingin kamu terapkan dalam kehidupan di sekolah. Nomor 1, bersikap toleransi. Yang kedua, bersikap secara kepemimpinan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Novi perwakilan dari kelompok 2. Jadi, yang pertama tadi presentasi dari Arya kelompok 1, kelompok 2 Nur Hijrah Novita. Nah, untuk kelompok lain, siapa yang mau menanggapi dari presentasi 2 kelompok tersebut? Kelompok 3 mau menanggapi dari kelompok mana? Kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbia Jameka, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Selain 2 tokoh besar dari Daulah Ayyubiyah yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi, ada Malik Al-Mansyur, Nasiruddin, dan Malik Al-Adil Saifuddin. Ya, selain itu apa lagi yang perlu dibahas? Itu saja. Oh, ya. Kemudian ya, silakan siapa yang mau menanggapi dari 2 kelompok yang sudah presentasi ke depan tadi. Dari kelompok mana yang mau menanggapi? Oh, dari kelompok 3. Silakan, Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Diameka, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Mungkin intonasi penyampaiannya kurang jelas. Dan dari 2 tokoh yang disebutkan tadi, masih ada beberapa tokoh lain, di antaranya adalah Malik Al-Mansyur Nasiruddin dan Malik
tugas kelompoknya silakan dikumpul. Ya. Udah nak? Udah. Kelompok 1 silakan. Kelompok 4 silakan kelompok 4. Nah, ya. Jadi dari pelajaran hari ini, ya, perhatikan. Jadi dari pelajaran hari ini, apa yang bisa kalian petik dari seorang tokoh yang termasyhur, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyub dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba apa yang bisa kalian petik nak dari pelajaran hari ini, yaitu seorang pemimpin yang termasyhur, yaitu pada masa Daulah Ayyubiyah. Apa yang bisa kalian petik dari pelajaran hari ini? Ya. Seorang Salahuddin Al-Ayyub. Silakan angkat tangan. Ya. Ya, apa? Novi, silakan Novi. Dari cara kepemimpinan dan kepemimpinan. Ya, jawaban Novi yaitu dari sosok kepemimpinan beliau. Kemudian yang kedua, keperwiraan. Jadi beliau itu seorang yang pemimpin yang terkenal, yang termasyhur, yaitu keperwiraannya, jiwa pemberaninya, sikap toleransinya itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di dalam sekolah, ya, di lingkungan sekolah, sikap toleransi itu apa saja yang bisa kalian jumpai nak? Salah satunya, silakan. Sikap toleransi dalam, ya, silakan. Prada. Saling menghormati. Saling menghormati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, silakan. Amel. Saling menghargai satu sama lain, ya. Itu penting sekali dalam ruang lingkup sekolah, ya. Itu bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, yaitu cerminan dari seorang pemimpin Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Beliau selalu menjunjung tinggi yaitu nilai toleransi. Beliau juga seorang tokoh, selain dia terkenal, dia menjunjung tinggi, yaitu nomor 1, dia memprioritaskan yaitu sikap toleransi. Nah, itu bisa kita ambil hikmahnya dari materi hari ini. Sudah bisa diterima? Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa membawa hikmah buat kita semua, ya, khususnya kelas 8, dengan sikap beliau seorang pemimpin yang termasyhur, dengan sikapnya bisa kita ambil, ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, akan Ibu akhiri pelajaran hari ini. Tolong nanti di rumah pelajarannya dibuka kembali, ya. Ada yang bertanya? Tidak. Kalau begitu, Ibu sebelum ditutup silakan berdoa dulu, ya. Silakan dipimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.